Halo teman-teman, berjumpa lagi. Di video kali ini saya akan memberikan tips ataupun trik ya, kalau kita mau membeli sebuah mesin cuci bekas alias second ya, biar tidak zonk ataupun ibaratnya kita udah keluar banyak duit, baru seminggu dipakai udah rusak ya. Oke, yang pertama kita harus cek itu bodi dulu ya. Kita cek bodi masih mulus apa tidak, mulus atau tidak, dan mengecek semua di dalam ya, ada kebocoran atau tidak ya. Nah ini contoh aja ya, bolong ya, ini bolong kayak bekas gigitan tikus ya. Nah jadi kita emang harus teliti ya, namanya kita beli bekas ya, emang bekas, cuma kita harus jangan ibaratnya ya jangan zonk banget gitu ya. Ya kalau memang beli bekas ya, kalau bisa bekas juga masih bagus ya. Oke, setelah kita mengecek semua bodi, lanjut kita mengecek timer ya. Nah, timer ini memang sepele ya, sepele, cuma kalau udah rusak ini bikin pusing. Bukan masalah murahnya atau gampang gantinya ya, karena timer kalau udah timer gantian ya, nah ini saya pernah beli ya di toko oren lah, ini udah kualitasnya itu udah beda jauh sama yang bawaan yang ori kayak gini ya. Soalnya apa, trimmer yang kalau udah gantian gini ya mungkin beda-beda kualitas ya, cuma ini saya beli yang agak kualitasnya agak mahal sebenarnya, cuma sama aja. Jadi kadang di tengah itu dia berhenti sendiri, terus jalan lagi. Nah itu kelihatannya sepele, cuma kalau udah rusak bikin pusingnya yaitu bikin kadang macet itu tadi ya. Nah ini juga nih loncat ya, kayak nggak diputar itu, kayak udah nggak ada gerakan gitu, kayaknya ya udah gantian sih kayaknya udah. Nah ini coba kan saya ini kasih contoh timer yang masih ori ya. Nah ini mesin cuci Polytron ya, ini contoh timer yang masih bener-bener ori ya, dari bawaan pabrik ya. Kita dengarkan ya. Nah diputar itu enak ya, maksudnya nah, enak diputar itu, suaranya enak, beda. Jadi dipastikan itu dia balik dengan sempurna ya, gerakannya juga lancar lah kayaknya. Oke, setelah kita mengecek timer, kita cek bagian belakang ya. Kita nggak usah malu-malu sama pedagangnya ya, pasti kita kan juga nanya itu pernah servisan atau belum bang, udah pernah diservis apa belum, pasti tanyakan itu. Karena apa, kita harus mengetes kejujuran aja ya pedagangnya itu ya. Oke ya, nah ini contoh aja ya, ini contoh, ini kan udah amburadul kayak gini ya. Nah saya kasih contoh yang mesin cuci yang belum, yang bener-bener belum pernah diservis ya, masih ori bawaan pabrik ya. Nah ini ya, ini sama mereknya Sharp ya. Nah ini mesin cuci yang masih original, belum pernah servis. Nah kayak gini keadaannya, kabelnya rapi banget, terus juga bersih ya, nggak ada kebocoran air ataupun apa ya. Nah itu yang ketiga ya. Nah, yang keempat, nah gitu ya, kita lanjut mengecek pulsatornya ya. Kita ngecek apakah berat atau tidak ya putarannya ya. Nah ini lumayan berat ini, saya ini kalau kayak gini curiga bisa di apa ya, bisa di ini, kalau enggak gearboxnya emang udah macet, bisa juga motornya ya. Jadi kita belum bisa tahu, cuma ini harusnya enteng, harusnya nggak berat banget kayak gini. Ini sampai saya pakai tenaga ini muternya. Kita bandingin sama mesin yang masih ori ya, belum pernah diputar sama apa, diservis sama sekali ya ini. Nah harusnya ini kayak gini nih, enteng gini ya, enteng, nggak usah pakai tenaga juga udah muter ini kalau memang masih ori ya, belum pernah servis atau belum pernah ganti motor dinamo ya. Nah
Kalau ini berat karena ini breaknya kan dibuka pintunya, jadi seret emang. Oke ya. Nah itu yang kelima tadi ya. Nah ini yang paling penting ya, yang terakhir kita tes running mesin cucinya ya. Nah, kita colokkan ke listrik, kita lihat putarannya semua lancar atau tidak. Dan kalau kita beli second, kita kan pasti diantar ya mesin cucinya ya. Nah kita langsung tes untuk mencuci ya. Nah ibaratnya ini mesin, kalau ini kan memang agak gede ya, 9 kilo kayak ya, ini 8,5 kilo ya. Nah kita ya separuh lah ya, separuh. Kita tes sekalian buat nyuci ya, kita tes buat nyuci sambil mengecek buangannya ini airnya lancar atau tidak. Kita tes semua, karena banyak kasus pas dites pakai air gini, belum ada beban, ada pakaian, dia lancar, emang lancar, mau muter kenceng muternya. Tapi begitu dikasih air, dikasih pakaian atau beban, dia nggak kuat muter ya, langsung pelan gitu. Nah itu makanya setelah mesin diantar, pedagangnya suruh ngopi, penjualnya suruh ngopi dulu, kita tes buat nyuci ya, buat nyuci, ngetes buangan. Kalau emang semua udah oke, kita tinggal bayar ya. Oke, sekian tips dari saya bila teman-teman ingin membeli sebuah mesin cuci second ya, biar tidak zonk. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.